Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Dominic. Cerita film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang membalaskan kematian satu keluarga akibat terbunuh oleh kelompok kartel yang mendapat perlindungan dari polisi. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Di gurun La Guajira, Kolombia, terdapat pesawat penyelundup jatuh diduga akibat diserang oleh kelompok kartel. Lalu 3 orang dari kelompok kartel tersebut menghampiri pesawat yang jatuh tersebut untuk mengambil isi dari pesawat tersebut. Namun ketika 3 orang tersebut memeriksa pesawat, nasib sial menimpa mereka bertiga. Mereka bertiga harus mati di tangan seorang wanita yang masih bertahan hidup, dan wanita tersebut bernama Dominic, seorang tentara bayaran yang ingin pergi ke Parque Tayrona, Kolombia. Namun pesawat yang ia tumpangi jatuh di sebuah gurun di Kolombia. Setelah membunuh 3 orang kartel, Dominic membawa harta benda satu-satunya yang berupa peti kayu ke mobil dan menuju ke pinggiran kota untuk mengubur peti kayu tersebut. Setelah itu, ia membakar mobil yang dia dapati dari anggota kartel, lalu pergi ke sebuah bar di San Lucas. Di bar ia bertemu dengan seorang pria bernama Julio yang merupakan polisi lokal. Lalu mereka berkenalan dan menghabiskan malam bersama di rumahnya Julio. Keesokan harinya, Dominic mengalami sedikit sakit kepala yang disebabkan luka di kepalanya. Lalu setelah sakit kepalanya hilang, ia menemui Julio. Ketika itu, Julio sedang bersiap-siap pergi ke kantornya. Di kantor polisi setempat, dikabarkan kepada Julio bahwa polisi telah menemukan jasad anggota kartel yang terbunuh. Setelah Julio pergi ke kantornya, Dominic berkenalan dengan keluarga besar Julio, yang dimana terdapat adiknya Julio yang sedang hamil dan juga seorang janda yaitu bernama Paulina. Lalu ada anak-anaknya Paulina yaitu bernama Abril, Lucas, dan Juana. Dan ayahnya Julio yang sudah tidak bisa berjalan hanya menggunakan kursi roda. Lalu saat bersama dengan keluarga besar Julio, Dominic mengalami sakit kepala lagi. Namun kali ini membuat Dominic tidak bisa menahan sakitnya, hingga ia jatuh pingsan. Selama Dominic pingsan, terdapat kelas balik yang dimana menceritakan masa lalunya Dominic yang suram, yang dimana Dominic bertugas di Angkatan Udara Ukraina. Ini berarti Dominic adalah orang Ukraina. Pada saat itu, Dominic dan rekannya bernama Tolik berencana kabur dari mafia Rusia dan memulai kehidupan baru di Parque Tayrona. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh mafia Rusia itu, yang membuat Tolik meninggal akibat serangan tersebut. Melihat Tolik meninggal, Dominic marah dan berhasil membunuh semua anggota mafia yang menyerangnya. Namun ada seseorang yang tak dikenal menembak Dominic tepat di kepalanya. Luka inilah yang membuat Dominic mengalami sakit kepala. Namun beruntungnya Dominic, dia selamat dan berhasil membunuh orang yang telah menembaknya. Kemudian setelah sadar dari pingsannya, Dominic berada di kamarnya Paulina dan sedang dirawat oleh dokter keluarga. Dokter tersebut bernama Raul Medina yang juga merupakan kekasihnya Paulina. Setelah itu Dominic makan bersama Julio dan keluarga besarnya. Setelah makan bersama, Dominic meminta Julio mengantarkannya ke kota untuk membeli mobil karena Dominic ingin melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi Julio tidak bisa mengantarkannya dikarenakan dirinya harus kembali lagi ke kantor polisi. Alhasil Dominic ditemani oleh Paulina ke kota untuk membeli mobil. Di tengah perjalanan menuju ke kota, Paulina bercerita mengenai keluarga Julio, yang dimana dulu Julio memiliki kehidupan baik bersama keluarga kecilnya. Namun di suatu hari, istri dan anaknya terbunuh oleh beberapa orang yang menembaki rumah mereka. Dikarenakan Julio tidak mau menerima suap. Julio di mata Paulina adalah abang yang baik. Dia adalah polisi yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga ketika ada yang ingin menyuapnya, Julio tidak mau menerimanya. Alhasil keluarganya lah yang menjadi korbannya. Mendengar cerita dari Paulina, Dominic sedikit mengetahui bahwa kepolisian di daerah tersebut telah banyak yang korup. Jadi Dominic harus berhati-hati.
Lalu sampailah mereka berdua di tempat pembelian mobil. Singkatnya, Dominic berhasil membeli mobil, namun Dominic harus menunggu sehari lagi untuk perbaikan. Maklum, mobil bekas. Di sisi yang lain, di kantor polisi, Julio melihat 3 jasad kartel yang telah ditemukan. Diketahui bahwa 3 orang tersebut ditemukan di dekat pesawat yang jatuh. Dan tak disangka, salah satu dari anggota kartel tersebut merupakan saudara iparnya kepala polisi Santiago atau Chief Santiago. Lalu karena dicurigai ada keterlibatan pihak luar, Santiago menangkap 2 orang turis asal Amerika dan menuduh mereka atas kematian iparnya. 2 turis tersebut disiksa agar mereka mau mengaku bahwa mereka pembunuhnya. Namun 2 orang turis itu mengelak bahwa bukan merekalah pembunuhnya. Yang kita ketahui bahwa yang membunuh 3 anggota kartel itu adalah Dominic. Alhasil 2 turis itu pun dibunuh. What? No, there's no pilot. What are you talking about? It's not the pilot. No. Lalu pada malam harinya, Dominic menikmati perayaan hari ulang tahun April. Di tempat lain, Julio diam-diam merekam tindakan Chief Santiago yang melakukan pembunuhan terhadap 2 turis tadi. Dan hasil rekaman tersebut disalin. Kemudian Julio menemui seorang pejabat yang Julio yakini bisa membantunya untuk mengadili Chief Santiago. Dikarenakan Chief Santiago telah bekerja sama dengan kelompok kartel yang dipimpin oleh Gabriela de la Cruz. Julio juga tidak hanya memberikan rekaman Chief Santiago saja, namun juga aksi kejahatan yang dilakukan beberapa oknum polisi di bawah perintah Chief Santiago. Kartel de la Cruz yang bekerja sama dengan Santiago menjadikan departemen kepolisian sebagai skuad kematian pribadi mereka. Alhasil banyak nyawa melayang di tangan mereka karena tidak ada yang berani melawan mereka. Kartel de la Cruz mendapat backingan penuh dari pihak polisi yang dipimpin oleh Chief Santiago. Gerah dengan Chief Santiago dan satuan unit kepolisiannya, Julio meminta pejabat terkait untuk membantunya mengungkap kejahatan Chief Santiago dan juga meminta perlindungan terhadap keluarganya untuk pindah ke Amerika agar jauh dari kekacauan mengerikan di kampung halamannya. Namun pejabat tersebut telah bersekongkol dengan kartel dan polisi korup juga. Alhasil Julio terjebak dan ditangkap lalu diserahkan ke Chief Santiago. Sial banget loh. Kemudian di kantor polisi, Julio yang berencana akan membongkar kejahatan Chief Santiago disiksa dan diancam oleh Chief Santiago. Dan bukti-bukti mengenai para polisi korup pun dihancurkan. Sadar bahwa Julio menyimpan salinan aslinya, Chief Santiago mengancam Julio dengan nyawa keluarganya. Hingga akhirnya Julio mengakui bahwa salinan aslinya ada di rumahnya, di laptopnya. Kemudian keesokan harinya, keluarga Julio terkejut melihat kedatangan beberapa polisi korup datang membawa kepala Julio yang sudah terpenggal. Dominic yang juga melihat itu langsung menghampiri para polisi korup tersebut. Para polisi korup itu datang untuk mengambil laptop yang menyimpan salinan bukti-bukti kejahatan para polisi korup. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka mendapat perintah dari Chief Santiago untuk membunuh semua anggota keluarga Julio. Seketika tembakan pun dilepaskan oleh ayahnya Julio. Dengan itu, Dominic memanfaatkan kondisi tersebut untuk membantai semua para polisi korup itu. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Triple malparido. Dari peristiwa tersebut, ada satu polisi korup yang berhasil melarikan diri lalu melaporkan kejadian itu kepada Chief Santiago. Chief Santiago pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menutup jalan menuju rumah Julio dan berjaga di sana. Sementara dirinya berencana untuk menemui Dominic seorang diri demi mengambil kembali barang bukti yang berhasil diambil kembali oleh Dominic. Di lain sisi, Dominic ingin pergi meninggalkan keluarga Julio karena dia merasa hutangnya dengan keluarga Julio telah lunas setelah ia menyelamatkan keluarga Julio. Lalu dia memberikan saran ke keluarga Julio untuk mengikuti perintah para polisi korup tersebut agar selamat. Namun April berpikir yang lain bahwa satu-satunya agar keluarganya selamat ya tetap bersama dengan Dominic, dikarenakan April melihat aksinya Dominic membantai para polisi korup sebelumnya. Dan pastinya Chief Santiago tidak akan tinggal diam. April dengan putus asa memohon bantuan Dominic untuk membantunya. Namun Dominic tetap tidak peduli sampai akhirnya April mempertanyakan integritas dan mengejek Dominic yang tidak memiliki tujuan hidup. Hal ini tampaknya membuat Dominic memutuskan untuk membantu keluarga Julio keluar dari permasalahan yang terjadi. Setelah itu, Santiago datang menemui Dominic.
dan menawarkan Dominic untuk bebas darinya asalkan menyerahkan laptop yang berisi bukti-bukti kejahatannya. Tentu saja Dominic menolaknya. Alhasil Santiago pun pergi meninggalkan Dominic, lalu mempersiapkan penyerangan terhadap keluarga Julio. Santiago pun mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang keluarga Julio. Di sisi yang lain, Dominic yang mendengar lewat HT milik anak buahnya Santiago bahwa Santiago akan menyerang dengan pasukannya, segera mengatur rencana untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Santiago. Dominic pun membuat beberapa jebakan, lalu membuat perangkap cahaya, dan Abril diberi tugas untuk mengoperasikan jebakan cahaya tersebut. Jika Dominic sudah memberi tanda, maka Abril harus menyalakan lampu agar pasukan yang datang bisa kesilauan. Dan saat itulah Dominic mulai melancarkan aksinya. Begitu rencananya. Lalu mengetahui tidak ada jalan keluar untuk meninggalkan kota lewat jalan biasa, karena semua jalan keluar sudah ditutup sama Santiago, Dominic yang saat itu melihat Paulina sedang teleponan dengan Dr. Medina, langsung meminta bantuan Dr. Medina untuk mencari jalan keluar dan mengambil ambulan untuk membawa keluarga Julio kabur. Dr. Medina pun menjelaskan bahwa ada jalan keluar lewat pegunungan yang jaraknya memakan waktu 4 jam. Di sanalah nanti Dr. Medina akan menunggu mereka dengan ambulannya. Kemudian di malam harinya, para pasukan Santiago mengepung rumah keluarga Julio. Pasukan tersebut dipimpin oleh petugas Cago. Ketika pasukan Santiago sudah berada di rumah keluarga Julio, segera Dominic melancarkan aksinya, yaitu dengan menjebak mereka menggunakan lampu sorot yang sudah dibuat. Alhasil ketika pasukan Santiago kesilauan dengan cahaya, Dominic memanfaatkan kesempatan tersebut dan itu terus dijadikan sebagai ajang pembantaian oleh Dominic. ¿Qué puta está haciendo? Setelah Dominic berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan yang mengepung rumah Julio, kini hanya meninggalkan sedikit pasukan saja dan juga petugas Cago. Lalu petugas Cago pun menggunakan rudal untuk menghancurkan rumah Julio. Dari serangan tersebut hampir membuat seisi rumah hancur, namun Dominic dan yang lainnya masih selamat. Kemudian ketika petugas Cago mulai memasuki rumahnya Julio, dirinya langsung disiram minyak panas oleh Dominic yang memang sudah Dominic siapkan sebelumnya. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara Dominic dan petugas Cago. Di samping itu ada ayahnya Julio yang membantu Dominic dengan senjatanya. Namun karena sudah tua ayahnya Julio, jadi sulit mengarahkan arah pistolnya ke arah petugas Cago. Di sisi yang lain, pasukan Santiago yang tersisa mencoba masuk ke dalam ruangan yang ada Abril di dalamnya. Melihat itu, pacar Abril yang sudah Dominic siapkan sebelumnya segera menembaki pasukan tersebut sehingga pasukan itu pun gagal memasuki ruangan. Di lain tempat, Paulina yang bersembunyi di kamar mandi dengan anak-anaknya melahirkan anak yang dikandungnya sehingga membuat pasukan Santiago mendengar bayi menangis. Alhasil persembunyian Paulina ketahuan. Pasukan Santiago pun mencoba untuk membunuh Paulina dan anak-anaknya. Namun dengan cepat Dominic yang dibantu oleh ayahnya Julio berhasil mengalahkan petugas Cago dan membunuh pasukan yang ingin membunuh Paulina. Setelah semuanya selesai, ayah Julio yang sempat terkena luka tembak mengalami luka yang cukup parah. Lalu ia meninggal setelah melihat wajah cucunya yang baru saja dilahirkan. Pacar Abril yang berhasil mengalahkan pasukan Santiago meninggal selama konflik berlangsung. Ketika Dominic berhasil mengalahkan semua pasukan Santiago, ia melihat ada satu orang yang selamat. Orang tersebut pun Dominic paksa untuk menyampaikan pesan kepada Santiago bahwa keluarga Julio telah tewas semuanya. Lalu setelah itu Dominic membunuh orang tersebut. Setelah semuanya berakhir, Dominic dan keluarga Julio segera melarikan diri dari rumah mereka menuju titik temu dengan Dr. Medina. Di tengah perjalanan mereka, Dominic berbagi momen dengan Paulina. Dominic mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengunjungi Kolombia, yaitu pergi ke Tayrona untuk memulai hidup baru bersama kekasihnya. Namun sayang di dalam perjalanan mereka diserang oleh mafia Rusia, dan baru sekarang Dominic berani melanjutkan lagi perjalanannya. Lalu Paulina menyebutkan bahwa jika Dominic akhirnya mencapai Tayrona, ia harus mengunjungi paman Paulina, yaitu yang bernama Pepe. Dahulu Pepe seorang gangster yang kemudian menjadi pendeta setelah kehilangan istrinya. Kini, Pepe bekerja di gereja Santa Lucia. Dan jika bertemu dengannya, Paulina menyuruh Dominic untuk menceritakan bagaimana Dominic membantu keluarganya bertahan hidup dari krisis saat ini.
Di sisi yang lain, Santiago telah memberitahu Gabriela, kepala kartel, tentang tindakan Dominic. Santiago meminta Gabriela untuk meminjamkan anak buahnya agar bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Dan Gabriela setuju meminjamkan anak buahnya untuk mencari keluarga tersebut, termasuk Dominic. Kemudian Dominic dan keluarga Julio sampailah di tempat tujuan. Segera mereka menuju ambulan yang sudah menunggu mereka. Namun anak buah Gabriela berhasil menemukan mereka dan menembak mati Dr. Medina. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Selagi Dominic baku tembak dengan anak buah Gabriela, Abril memberanikan diri untuk mengambil alih kemudi dan menyalakan mobil ambulan. Dengan susah payah Abril menyalakan mobil. Akhirnya mobil ambulan tersebut berhasil menyala dan Dominic juga berhasil menghabisi anak buahnya Gabriela. Setelah mobil berhasil menyala, sempat ada harapan keluarga Julio untuk selamat. Namun sayang, anak buahnya Gabriela datang kembali dengan mobil bersenjata menembaki ambulan dan menewaskan semua anggota keluarga Julio. Dominic yang melihat itu pun marah dan ia langsung saja membantai anak buahnya Gabriela. Dan pada akhirnya Dominic membawa laptop yang berisikan barang bukti mengenai kekejaman kepala polisi Santiago dan juga keterlibatannya terhadap kartel de la Cruz ke media. Kini Santiago yang ketakutan mencari pelindungan ke rumah besar Gabriela. Gabriela pun melindungi keluarga Santiago di rumahnya dengan penjagaan yang ketat, yang dimana Gabriela memiliki ratusan anak buahnya yang tersebar di daerah kekuasaannya. Namun di tempat lain, Dominic memulai perencanaannya untuk membalas dendam atas kematian keluarga Julio. Dominic menggali peti kayunya yang ia kubur dan ternyata isi peti kayu tersebut berisi sejumlah besar uang tunai, sejumlah paspor, senjata, dan amunisi. Setelah semua sudah Dominic siapkan, Dominic segera membalaskan dendamnya. Entah bagaimana caranya Dominic mengetahui keberadaan rumahnya Gabriela, namun Dominic berhasil membantai semua anak buahnya Gabriela, termasuk si Gabrielanya dan juga si Santiago. Dominic hanya menyisakan istrinya si Santiago saja. Beberapa waktu kemudian, Dominic mengunjungi Tayrona dan pergi ke gereja Santa Lucia untuk bertemu Pepe. Saat sudah bertemu, ia menyerahkan gelang Paulina. Pepe terkejut menyadari bahwa Dominic memiliki hubungan dengan keluarganya. Dan inilah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.